Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabbuna Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, ketenangan dalam beribadah, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para pengikutnya, keluarganya, serta para ulama yang senantiasa mempelajari ajaran beliau hingga akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak menciptakan manusia tanpa alasan. Allah menciptakan manusia ada alur hidupnya, dimulai dari pembentukan darah, air, daging, kemudian berubah menjadi tubuh. Dimulai dari kelahiran di rahim ibu selama 9 bulan dan berakhir dengan kematian. Kematian banyak yang tidak menyadari, karena kematian ini datang secara tiba-tiba. Kematian ini datang tidak memberi salam, tidak memberi aba-aba, dan tidak memberi pesan terakhir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Aku ingatkan kepada kalian satu kata, satu kalimat, satu hal yang akan memutus seluruh nikmat-nikmat yang kalian dapat di dunia ini. Akan memutus seluruh apapun yang sudah didapatkan, entah dari harta, anak-anak, jabatan, dan yang lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataan al-maut, yaitu kematian. Kematian tidak mengenal siapa, bagaimana, dan di mana dia akan mati. Karena kematian bukanlah menilai dari fisik seseorang itu sendiri. Karena kematian dinilai dari berapa jatah umur hidup dia di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kematian dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut. Allah telah menuliskan dalam kata-kata pertamanya al-maut, bukan kehidupan. Al-maut terlebih dahulu, kemudian al-hayah. Karena penting kematian ini. Tidak ada orang yang banyak menyadari tiba-tiba sudah meninggal, tiba-tiba dijemput ajalnya. Makanya Allah lanjutkan kembali penjelasan bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dalam surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang kepada kalian sakratul maut yang kalian selalu lari daripadanya. Dan juga tiap-tiap semua siapapun, entah manusia, hewan, tumbuhan, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185, surat Al-Anbiya ayat 35, surat Al-Ankabut, Allah telah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Siapapun. Maka kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal yang namanya posisi dia seperti apa. Tidak. Dia orangnya gagah, dia orangnya kuat, dia orang yang suka olahraga, dia orang yang suka hidup sehat, tetap saja akan mengalami yang namanya kematian.
Karena kematian itu hal yang memang sudah pasti akan kita alami. Seluruhnya. Maka dari itu kita manfaatkan sebelum waktu itu tiba. Kita berbenah. Kita siapkan bekal kita. Kita siapkan amal jariah kita. Karena kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi kata telat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 12 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian dari sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian, yaitu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah menjelaskan orang-orang yang lalai dan telat bertaubat kepada Allah SWT semasa hidupnya di dunia. Ya Allah, ya Rabbku, kenapa engkau tidak menangguhkan waktuku sampai waktu yang dekat? Fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Sampai aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Allah menjawab dalam ayat selanjutnya. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata namanya mengulang. Tidak ada kesempatan, tidak ada penangguhan untuk kalian, karena kalian sudah ditetapkan ajalnya. Karena sudah ditetapkan ajalnya, tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa mengundur. Allah sudah berikan kesempatan berpuluh-puluh tahun. Tapi kemana kita? Kita kemana? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berbuat? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita mempersiapkan kematian kita? Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain? Maka dari itu, kita perlu berbenah. Kita perlu untuk menyiapkan seluruhnya, karena kematian datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba dicabut. Tiba-tiba datang. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi kematian yang insya Allah akan membuat kita menjadi husnul khotimah? Caranya adalah kita renungi bahwa malaikat maut selalu mengunjungi kita 70 kali dalam satu hari. Yang artinya malaikat maut sudah ingin mencabut nyawa kita, maka kita perlu bersiap-siap. Malaikat maut tidak mengenal yang namanya pilih-pilih orang, entah itu dia laki-laki ataupun perempuan. Malaikat akan selalu datang mengunjungi kita selama 70 kali dalam satu hari dan berkata kepada Allah, ya Allah, saya ingin cabut dia karena dia kondisi dalam keadaan narkoba, dia lagi bermaksud kepada engkau ya Allah, dia lagi menzalimi orang lain, dia lagi mengasusila orang lain, ya Allah, aku ingin cabut nyawanya. Kata Allah, jangan dulu, tunggu sampai waktu yang aku kehendaki. Ya, mungkin ada beberapa kata kesalahan atau ada perbuatan yang tidak mengenakan, mohon untuk dimaafkan, karena saya bukanlah apa-apa, hanya orang biasa. Dan juga mari masing-masing kita introspeksi diri untuk mempersiapkan kematian kita yang baik, yaitu husnul khotimah. Subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.